Oke, saya ulang ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini ya, di sini soalnya ditanyakan menghitung dan menggambarkan diagram tegangan lentur maksimum dan tegangan geser maksimum. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan tegangan lentur maksimum dan tegangan geser maksimumnya dan kemudian menggambarkannya? Ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita hitung reaksi tumpuan atau reaksi perletakannya ya. Terus kemudian setelah itu kemudian kita menghitung gaya dalam ya atau gaya yang diminta yang berhubungan dengan soal. Kalau soalnya tadi di atas kan diminta untuk menghitung gaya geser dan gaya lentur maksimum. Berarti kalau gaya lentur apa gaya tegangan ya, tegangan geser dan tegangan lentur maksimum. Nah, kalau tegangan lentur maksimum berarti berhubungan dengan momen. Kalau tegangan geser maksimum berarti berhubungan dengan gaya gesernya. Nanti kita cari berapa gaya geser maksimumnya dan berapa momen maksnya. Nah, langkah selanjutnya tentukan letak garis netral atau titik beratnya ya. Jadi selanjutnya nanti kita menentukan letak garis netral atau titik beratnya. Oke. Nah, kemudian langkah keempat kita menghitung momen inersia terhadap sumbu X ya atau IX. Kita menghitung momen inersia atau IX-nya. Terus kemudian langkah selanjutnya itu yang terakhir kita menghitung dan kemudian menggambarkan diagram tegangan geser dan lenturnya. Nah, di sini kita memasukkan rumus yang kita pelajari minggu lalu ya. Rumus untuk tegangan lentur dan juga rumus untuk tegangan geser. Ada yang masih ingat rumus? Ada yang masih ingat minggu lalu ini rumusnya? Tegangan lentur itu apa? Rumus untuk tegangan geser itu apa? Jadi kalau rumus itu kita pahami eh, konsepnya ya, bukan menghafalkan notasinya ya, karena notasi itu bisa saja berubah ya. Antara satu literatur mungkin tidak sama dengan literatur lain dalam hal notasi, tapi konsepnya pasti sama ya. Nah, tegangan lentur itu rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Minus tegangan lentur itu berkaitan dengan apa? Kalau tegangan lentur berkaitan dengan momen. Berarti pasti nanti di sini ada M dikali apa lagi? Hmm? Minggu lalu kita pelajarin. M dikali Y itu adalah jarak titik yang kita tinjau terhadap garis netralnya. Terus dibagi inersianya toh, dibagi dengan inersianya. Jadi minus momen dikali dengan Y atau dikali dengan jarak titik yang kita tinjau terhadap garis netral atau titik berat, terus kemudian dibagi dengan inersia. Nah, kalau rumus tegangan lenturnya, apa rumusnya? Sorry, tegangan geser. Kalau tegangan geser apa rumusnya? Tahu sama dengan resek-resek. Jelas sih suaraku terdengar di kalian? Tegangan geser apa rumusnya? Ada yang tahu? Siapa di sini? Taufik. Andi Muhammad Taufik 038 sipil. Tahu tahu rumusnya tegangan geser Taufik? Tegangan geser pada balok ya. Ini kan case-nya pada balok. Ini sudah kita pelajari minggu lalu di teorinya. Tegangan geser sama dengan apa? Taufik. Naja, Yuk. apa rumusnya tegangan geser? Oh, sama dengan kalau tegangan geser itu berarti gaya apa yang berhubungan dengan itu? Gaya apa yang kita pakai? Kalau tadi tegangan lentur kan kita pakai gaya momen toh. Kalau tegangan geser kita pakai apa? Gaya geser kan? Gaya geser itu simbolnya apa? Bisa V atau Tuh, sama dengan bisa D ya, sama gaya dengan geser PQ per LB per IB. gaya geser itu bisa gaya geser itu simbolnya atau notasinya itu bisa V, bisa juga D ya. Dikali statis momen. Statis momen itu bisa Q
Dan juga S. Dibagi apa? Dibagi inersia, Inersi momen dikali lebar penampang toh, dikali B. penampang, iya. Nah, yang kita hafal itu maksudnya ya, jangan kita hafal notasinya karena notasi itu bisa apa namanya? Notasi itu bisa berubah. Misalnya kayak gini, V itu ada juga yang menuliskannya D. Terus Q ini kan dia statis momen. Ada yang menuliskannya juga S, seperti yang kita pelajari sebelumnya kan, statis momen itu S. Oke, nah seperti itu langkah-langkahnya. Berarti di sini kita bisa lihat langkah pertama dan langkah kedua ini adalah menghitung sebenarnya gaya dalam ya. Hitung dulu perletakannya, terus kemudian kita hitung gaya dalam yang berhubungan dengan soal yang diminta. Terus selanjutnya itu kita menghitung titik berat dan inersia. Ini kita pelajari kemarin ya, di minggu 1 sampai berapa minggu kemarin kita pelajari. Terus kemudian terakhir baru kita hitung eh, sesuai dengan rumus ini. Ya, kita masukkan di rumus ini untuk menghitung tegangan lentur dan tegangan gesernya. Nah, kalau lihat dari soal ini, yang pertama menghitung reaksi perletakannya. Reaksi perletakan itu berarti langkah 1 ya, menghitung reaksi tumpuan atau reaksi perletakan. Berarti kita hitung apa? RA dan RB-nya kan? RA dan RB. Ada yang masih ingat step-step caranya menghitung ini reaksi perletakan? Sini ada RA-nya, di sini ada RB-nya. Saya kemarin dapati di kelas reguler A01, A02, ternyata cara mereka untuk mengerjakan reaksi perletakan itu berbeda dengan cara yang saya pahami ya. Tapi kalau hasilnya sama, tidak masalah sih. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kalau kita mau tahu berapa RA di sini, terus kemudian Kali berapa lebar. RB di sini, apa yang kita kerja? Bagaimana cara mengerjakannya? Apa tadi kali lewat? Bagaimana cara mengerjakannya? Siapa tadi yang jawab? Mengetahui RA dan RB-nya. Atau ada yang bisa kerjakan ini? Berapa RA-nya, berapa RB-nya? 1,35. Hmm? Ada yang Dimasukkan anu Bu, gayanya, gaya yang bekerja dan arahnya. bekerja dan arahnya. Kalau kita mau cari berapa 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 RA di sini, berapa RB di sini kan kita pasti nanti pakai sigma momen. Sigma momen di titik A itu disamakan dengan 0 kan? Berarti nanti dapat Ya. RB-nya. Terus kalau kita mau cari berapa RA berarti sigma momen di B sama dengan 0. Nanti dapat Q RA-nya ya. Berarti sigma momen di A itu sama dengan 0 ya. Udah kelamaan nulisnya. Nah, sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di B sama dengan 0. Tapi terlebih dahulu kita mendefinisikan semua yang ada di sini ke dalam beban titik. Ini kan beban merata ya. Beban merata atau ini namanya? Beban merata ini kita kasih jadi beban titik. Kalau kita kasih jadi beban titik, hah? Bagaimana caranya kasih jadi beban titik? Bagaimana caranya kasih jadi beban titik? Diubah Bu, 1/2 dikali beban yang ada di dalam beban merata. 1/2 kalau bisa. Ini dikali kedua. Recording in progress. Jadi kalau kita mau kasih jadi beban titik ini, ya Q dikali dengan L-nya ya. Jadi kita ini anggap ini Q1. Yang di sebelah kiri dari titik A itu adalah Q1. Yang di sebelah kanan dari titik A itu adalah Q2. Ini Q1, Q2. Q1 itu sama dengan Q dikali, kalau kita kasih di beban titik berarti Q dikali L-nya kan. Berarti 1,35 dikali 2 dapat 2,7. Terus Q2-nya berapa? Q2-nya berarti Q-nya
ya. Berapa bebannya ini? 1,35 ton per meter dikali dengan lebarnya, ya. Berarti dikali 8, dapat 10,8 ton. Nah, semua sekarang dalam bentuk gaya-gaya ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, sekarang kita menentukan, seharusnya ini saya tidak jelaskan lagi ya, karena kalian sudah pelajari itu. Jadi untuk langkah 1 dan langkah 2 ini terserah kalian mau pakai cari apa, cara yang kalian pahami di semester 1, atau kalian juga bisa ikuti cara ini. Kalau cara yang saya berikan ini lumayan singkat pengerjaannya. Nah, terserah, yang penting kalian nanti akan mendapatkan yang diminta, yaitu gaya geser dan momen maksimum yang akan kita pakai di perhitungan tegangan geser dan tegangan lentur. Nah, kalau cara yang saya pahami itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau hitung RB-nya, ya, berarti sigma momen di A sama dengan 0. Semua gaya ini kita tinjau ke titik A, ya. Berarti Q1 ke titik A, Q1 ke titik A itu minus berarti karena berlawanan. Terus kemudian Q2 terhadap titik A itu positif, P terhadap titik A itu positif, RB terhadap titik A itu berarti minus, ya. Nanti kita akan dapatkan eh, RB dikali dengan jaraknya. Jaraknya ke titik A berapa? 8 tambah 3, 11. Terus kemudian P ke titik A berapa? 8 tambah 1,5, 9,5. Terus Q ke titik A berarti seperduanya ya. Seperduanya. Q kali seperdua L berarti Q yang ini tadi 10,8 dikali dengan seperdua dari 8. Dikali dengan 4. Terus dikurang Q1 dikali seperdua kali 2. Nah, nanti kita akan dapatkan RB-nya 6,705. 6,705 ini positif, berarti sesuai dengan pemisalan kita tadi ke atas kan? Positif. Selanjutnya, sigma momen di B sama dengan 0, kita dapatkan RA-nya. RA-nya sama dengan yang tadi, berarti tinjauan kita adalah titik B, berarti semua gaya mengarah ke titik tinjauan atau ke arah titik B. Gaya dikali jarak ya. Gaya dikali jarak, kecuali untuk tadi yang beban terpusat, berarti gaya dikali seperdua jarak. Nah, nanti kita akan dapatkan RA-nya itu sama dengan 10,295. Ini juga positif, berarti arahnya ke atas, sama dengan sama dengan pemisalan kita yang pertama, ya. Kecuali misalnya nanti di sini minus, ya. RB-nya tadi ke atas, kalau di sini minus, berarti nanti kita rubah gayanya jadi ke bawah. Tapi ini kan sama ya, berarti tidak ada yang berubah dari pemisalan awal kita. Nah, apakah ini sudah betul? Caranya adalah kita kontrol. Alhamdulillah. Kontrol sigma V sama dengan 0. Jadi semua ini sama dengan kita belajar kemarin tentang vektor ya. Jadi gaya-gaya yang searah kita jumlah, yang berlawanan arah kita perkurangkan. Nah, manakah gaya yang searah di sini? Yang mana gaya yang searah? Coba sebutkan. Yang mana yang gayanya searah? Yang RARB. RA, RB searah, berarti dikurangkan dengan yang tidak searah dengan RA, RB toh? Ya. Nah, kalau kita kasih masuk, nanti RA-nya kan tadi 10,295, RB-nya 6,705, dikurang Q1, Q1-nya tadi 2,7, dikurang Q2 10,8, dikurang P 3,5, nanti hasilnya 0, berarti dia terkontrol. Hasilnya oke, berarti betul ini. Kita sudah betul untuk reaksi perletakannya. Setelah reaksi perletakan, selanjutnya adalah menghitung apa? Langkah kedua. Hitung gaya yang diminta atau gaya dalam ya. Nah, yang diminta itu kan tegangan lentur maksimum dan tegangan geser maksimum. Berarti kita harus mencari berapa tegangan lentur maksimum, berarti berapa momen maksnya, dan berapa D atau V maksnya, ya kan? Nah, caranya seperti apa? Caranya itu kalau pakai cara yang panjang kan kita ini toh, kita kita apa namanya? Kita pisah-pisah dulu baru kita hitung satu-satu, ya.
Nah, ini di sini yang pertama kita hitung dulu gaya geser maksimumnya, ya. Gaya geser maksimum dengan gaya-gaya yang sudah kita dapat, RA, RB-nya, terus Q1, Q2-nya. Nah, sebenarnya sama, ya. Ini cara singkatnya. Jadi kita mau hitung berapa gaya geser di titik C, di titik A, terus kemudian di titik D, di titik E, dan di titik B. Di titik C pasti itu sama dengan 0, ya. Sama dengan 0. Terus kemudian di titik A, ya. Di titik A. Kita tinjau ini dari kiri ke kanan, ya. Ini arah tinjauan kita. Nah, di titik C pasti 0. Terus kemudian di titik di titik ini berarti semua gaya yang berada di sebelumnya kita tinjau terhadap titik A. Gaya apa yang ada sebelum titik A? Kan ada Q, toh? Q arahnya kemana? Ke bawah, ya. Berarti minus Q1. Terus kemudian di titik DA. Di titik D. Di titik D berarti ada yang ini tadi, ya. Terus dan juga ada RA. Nah, di situ kita dapat nanti 7,595. Kalau di mekanika rekayasa kemarin, bagaimana cara kalian menghitungnya? Itu kalian hitung satu-satu toh per batang-batang ini, per apa namanya, per section atau per bentang ini ya, CA, AD, DE, EB itu boleh kalian pakai, silahkan. Kalau kalian memahami itu silahkan pakai itu ya. Yang penting nanti kita mau tahu berapa gaya geser maksimumnya dan berapa momen maksimumnya. Terus kemudian untuk titik X-nya nanti kita dapat 0. Terus ini DD kiri, ya sorry ini tadi DA ya, DA kiri, terus DA kanan. Terus kemudian di D, titik D yang dari sebelah sini, berarti ada DA yang dari bawah tadi, dikurang dengan Q2. Kalau kalian tidak terbiasa pakai cara ini, mungkin kalian agak susah memahami ya. Terus kalau D kanan itu berarti ada dari atas, itu minus berarti dia ke bawah, berarti sama dengan dibalas ya, berarti sama dengan D kiri karena masih sama ya. Terus kemudian DE di titik E, yang kanan minus ketemu minus berarti 6,75, minus berarti dia ke bawah. Terus kemudian untuk di titik B itu sama dengan kembali 0 ya. Berarti kalau kita gambarkan nanti kan dia akan begini, 0, terus di titik ini ada berapa tadi? DA itu ada minus 2,7, berarti dia ke bawah. Seperti itu ya. Terus kita di titik ini nanti ada dia ke atas. Seperti itu penggambarannya. Ya, tapi tidak diminta di gambarnya. Yang diminta itu adalah berapa gaya geser maksimumnya. Nah, berapa gaya geser maksimum yang kita dapat di sini, berarti kita dapatnya di nilai yang paling besar berarti ya, di 7,595. Kalau kalian mengerjakannya dengan cara yang kalian pahami seperti di mekanika rekayasa 1 dengan cara yang dibagi-bagi per section itu silahkan ya. Yang penting kalian mendapatkan berapa gaya geser maksimumnya. Ya pasti hasilnya akan sama Ji. Ini cara singkatnya. Terus kemudian setelah gaya geser maksimum, apalagi yang kita hitung kemudian adalah momen maksimum ya. Momen maksimum. Ya, jadi di sini kan gaya geser tadi berarti gaya-gaya saja yang bekerja. Terus kemudian momen berarti gaya kali jarak. Nah, sama kayak di atas tadi sebenarnya. Jadi dari titik C berapa, di titik A berapa, di titik D berapa, di titik E berapa, dan di titik B berapa. Di titik C pasti sama dengan 0. Terus kemudian di titik A ini sama ya. Di titik A itu berarti minus Q1 dikali jaraknya 1/2 L. Ya, kenapa 1/2 L? Ya, karena ini ada beban merata ya. Beban merata yang kita kasih jadi beban titik. Jadi Q1 dikali jaraknya berarti jaraknya itu 1/2 L.
Nah, terus kemudian di titik D itu berarti ada Q1 dan ada RA, ya, dikali dengan, sama ada Q2 juga, dikali dengan jaraknya. Dapat ini, terus kemudian di titik, apalagi di titik E. Di titik E itu berarti ada Q1 dikali jaraknya sampai di titik E, ya, berarti 8 tambah 1 tambah 1,5. Terus kemudian RA dikali 9,5, betul. Terus kemudian Q2 dikali seperdua kali 8, 4 tambah 1,5, 5,5. Nanti hasilnya akan dapat 10,057. Nah, dapat nih kira-kira momen maksimumnya ini belum ya? Cara menghitung momen maksimumnya itu adalah, bagaimana caranya kalian menghitung momen maksimum kalau di gaya dalam di semester 1? Kita tinjau di titik sembarang ya, kita misalkan X. Kan kita mau tahu di jarak berapa dia dapatkan momen yang maksimum. Ini kan sudah ada ya, di titik-titik ini itu sudah ada nilai-nilainya ya. Nilai momen di titik C berapa, di titik A berapa, di titik D berapa, di titik E berapa, di titik D berapa. Itu kita sudah dapat momennya. Yang kita mau tahu adalah momen maksimumnya. Ya, momen maksimum itu kemungkinan akan terjadi di daerah sini yang ada beban meratanya ya. Tapi kita tidak tahu di jarak berapa dia terjadinya. Ya. Nah, caranya itu adalah kita kita meninjau ini tadi sama ya. Kalau kita tinjau dari kiri ke kanan ke kiri itu hasilnya akan sama. Nah, cara untuk mencari momen maksimumnya itu adalah kita meninjau titik X meter ya, atau titik sembarang yang kita simbolkan dengan X dari titik A ya. Bisa juga kalian tinjau dari kanan ke kiri, berarti misalnya ambil ke titik sembarang ya, X dari titik B. Nah, ini kita tinjaunya dari kiri ke kanan, kita ambil dari titik yang sejarak X meter dari A. Nah, terus kemudian berarti tinjauan kita adalah di sini ya. Nah, kita menghitung nih momennya, ya berarti momen di X, momen max-nya itu sama dengan momen di X ya, kita anggap seperti itu. Kalau nilainya nanti lebih besar dari nilai yang kita dapat di atas, berarti itulah momen max-nya. Nah, berarti Q1 dikali seperdua dikali 2 dikali seperdua kali 2 kali X, RA kali X, terus kemudian Q1 itu dikali seperdua dikali 21 ditambah X, terus kemudian RA dikali X, terus Qx-nya ingat, Qx ini bukan Q2 ya, karena dia kita tinjaunya terhadap X, berarti Q ini dikali jarak X, itu adalah Q-nya, terus dikali jaraknya seperdua X. Nah, kita akan dapatkan nanti persamaan seperti ini. Dari persamaan seperti ini, mencari momen maksimum itu artinya diferensialnya, kan kita turunkan. Jadi kita caranya menghitung diferensialnya ini, kita turunkan ya. Berarti yang ada variabel X-nya itu kita turunkan. Berarti yang ini pasti 0 ya, karena dia konstan, nilai konstanta, tidak ada variabel X-nya. Kalau ini kita turunkan berarti dia jadi 7,595 dikurang 2 kali 0,675, 2 kurang 1 berarti 1,35X. Nah, nanti kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 5,626. Untuk jarak 5,626 dari titik A, berapa momen maksimum yang terjadi? Kita masukkan kembali dalam persamaan ini ya. Nanti kita dapat nilai momen maksimumnya sama dengan 18,667. Nah, inilah momen maksimumnya yang terjadi di jarak 5,626 dari titik A. Berarti momen maksimumnya itu terjadi di sekitar ini dari titik A ya. Ini kan 8. 5, itu berarti sekitar sini momen maksimumnya ya. Nanti gambarnya akan seperti ini. Terus kemudian sudah selesai langkah kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk langkah pertama, langkah kedua free ya. Kalian mau menggunakan cara kalian
seperti yang kalian pahami di tugas besarnya kalian di semester 1, atau mau pakai cara yang saya ajarkan ini terserah. Yang penting nanti mencari nilai yang akan kita pakai itu adalah nilai geser maksimumnya dan momen maksimumnya. Ada juga cara praktis lagi tuh hanya dengan grafis ya. Terus kemudian selanjutnya itu menentukan letak garis netral. Ini masih perlu lagi saya ajar menentukan titik berat ini. Sudah tahu nih semua toh? Halo? Terasa haus. Sudah tahu nih semua menentukan titik berat toh? Titik berat yang kita pakai di sini adalah titik berat terhadap sumbu X ya, artinya nilai Y-nya ya. Kalau kemarin kita menghitung titik berat kan ada titik berat terhadap sumbu Y, artinya nilai X-nya ya, ini kan nilai X-nya. Ada juga titik berat terhadap sumbu sumbu X, artinya nilai Y-nya kita hitung dari sumbu X-nya apa? Ini sama dengan syarat bawahnya. Nah, yang kita pakai itu adalah nilai Y-nya, titik beratnya terhadap sumbu X atau nilai Y-nya. Kenapa nilai Y? Karena nilai Y lah nanti yang punya jarak terhadap titik berat dari setiap penampang. Kalau nilai X-nya kan dia berimpit. Titik berat S itu akan berimpit dengan titik berat setiap penampang. Jadi kita tidak pakai karena sama dengan 0. Nah, ini menghitung titik beratnya sama dengan statis momen dibagi dengan jumlah luasan. Ya. Ini kita pelajari kemarin sebelum UTS. Nanti hasilnya akan dapat 22,462. Jadi kalau di sini, dari bawah sini kita hitung ke atas, ya, dapat Ki berapa? Dapat Ki 22,62. Nah, sisanya itu adalah bagian atasnya. Kalau digambarkan dia seperti ini. Nah, tadi dari bawah kan, dari bawah itu kita dapat nilai 22,462. Ini adalah titik beratnya terhadap sumbu X atau nilai Y-nya. Kita beri nama YB. YB itu artinya dia berada di bawah garis netral. Ini kan garis netralnya ya, atau titik beratnya. Terus sisanya itu berarti panjang keseluruhan dikurang ini, itu adalah YA. Ya, berarti jaraknya terhadap apa namanya yang di atas dari garis netral. Kalau di bawah garis netral berarti YB, di atas garis netral berarti YA. Selanjutnya itu yang keempat menghitung momen inersia. Ya. Momen inersia yang kita hitung sini adalah momen inersia sumbu kuat atau IX-nya. Kenapa IX ya? Karena hanya ada jarak Y ya. Y aksen itu hanya ada Y aksen, tidak ada X aksen karena X aksen itu berimpit dengan titik beratnya. Jadi sama dengan 0. Jadi yang kita hitung adalah IX-nya. Nah, kalau dia penampang komposit atau majemuk atau gabungan yang terdiri dari beberapa penampang, ini 1, 2, 3 penampang, tentu saja kita harus menghitung berat penampangnya sendiri ditambah dengan A dikali Y aksen kuadrat. Nah, ini saya tidak usah jelaskan juga panjang kali lebar, karena ini kalian sudah pelajari kemarin sebelum UTS. Nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum masuk ke perhitungan ini. Paham Ji semua kayaknya, Di. Berarti minggu depan bisa nih asistensi, nah. Nih, Ya, jadi nanti ini tugasnya di asistensi. Kalau kalian tidak asistensi dan kalian hanya kerja saja, berarti kalian tidak dapatkan nilai UAS, hanya nilai tugas yang kalian dapatkan. Kalau kalian asistensi, terus saya tanya-tanya, dan kalian bisa menjawab, ya itu juga menentukan nilai UAS-nya toh masuk di penilaian UAS saya. Jadi tidak ada nanti UAS. Nah, karena sebenarnya inti dari semua pelajaran tak itu ada di sini. Sama nanti ada soal kedua. Soal keduanya itu menghitung defleksi ya dengan metode double integral. Oke. Nah, selanjutnya itu nanti kalau keluar join lagi nah sekitar 15 menit. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu yang terakhir menghitung dan menggambar diagram tegangan
geser, dan tegangan lentur maksimum. Dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari minggu lalu, atau yang kita tuliskan di awal tadi ya. Nah, yang pertama, menghitung tegangan geser. Caranya kita gambarkan kembali, ya. Kita gambarkan kembali penampangnya kita, penampang yang tadi. Terus kemudian kita tuliskan berapa nilai Y yang sudah kita dapat ya. YB, YA-nya. Nah, selanjutnya itu kan rumusnya ini ya. Kalau tegangan geser kan rumusnya gaya geser dikali statis momen dibagi dengan lebar penampang dikali dengan inersia. D-nya sudah diketahui, B-nya juga sudah diketahui, IX-nya juga sudah